Kalau Mas Iwan ngikutin AI, maksudnya, wah, serem. nah itu gimana pendapat Mas Iwan? Yang sekarang lagu bisa gampang aja nyiptain, gimana? Jadi Kumaha ta? karena terlalu gampang, takutnya orang malas main musik, man. Sekolah musik gimana nasibnya? Nanti pemain musik, penyanyi gimana? Tinggal 10 detik jadi musik kan? Iya, dia jadi cuma tinggal ngetik. Penyair malas juga. Betul, main gimana? Tapi industri nggak peduli sama perasaan kan? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hai Pisan. Kali ini saya berduaan dengan The Legend. Siapa yang nggak tahu dengan Mas Iwan Fals. Tepuk tangan, berudak. Mas, ya. Apa namanya? Oh, itu yang terdaftar, secara tercatat itu berapa, Mas? Waktu zaman kan lu istri saya tuh jadi ketuanya. Ya. Itu sekitar ada KTA dia sekitar berapa 15.000 atau 16.000 yang member KTA. Yang tercatat. Itu. Terus sekarang kan bukan dia lagi. Sekarang ketuanya orang Cimahi kalau nggak salah. Itu nggak tahu perkembangan terakhirnya. Jadi udah nggak ya, tahu. tapi kan itu yang tercatat. Yang tidak tercatat mah nggak tahu. Yang nggak tercatat. Wah, ya secara kan Mas Iwan mah, kalau main di mana-mana juga. Itulah gitu. OI gitu di mana-mana juga. Yang jadi, tapi sebenarnya kalau OI itu ya harus ada itunya. Iya, harus tercatat. Ya. Tanggung jawab organisasinya kan. Yang simpatisan banyak. Ya, gila ya. Tapi ada nggak Mas yang seumuran Mas Iwan? Maksudnya dia bener-bener ngikutin Mas Iwan dari pertama sampai dia tuh sekarang terus aja gitu? Ada. Dijadiin lebih muda 4-5 tahun lah. Oke. Dijadiin masuk ke manajemen nggak? Enggak. Tapi udah jadi kayak temen aja gitu ya biasanya kalau kayak gitu ya. Iya. Iya kan? Karena soalnya kalau Gigi banyak tuh Mas. Yang dari fans karena dia udah lama akhirnya ditarik direkrut karena dia emang bisa juga gitu. Ya praktis begitu sih. Jadi bergaul akhirnya jadi temen. Betul. Jadi temen nanti kok. Mas, yang menarik ini sekarang tuh fenomena TikTok ya. Pasti kan Mas Iwan, kalau Mas Iwan punya ini TikTok, maksudnya yang megang siapa gitu? Cikal yang megang. Nah, menurut Mas Iwan gimana fenomena TikTok? Karena kan lagu Aku Sayang Kamu tuh sekarang lagi naik di TikTok. Iya, tadinya saya agak khawatir karena khawatir kan anak-anak kecil SD TK. Oh, lirik. Udah main ini handphone. Katanya kan sini banyak anak ya. Iya. Main TikTok. Tadi sempat khawatir. Tapi begitu di TikTok itu bisa menjanjikan, rupanya bisa dapat duit gitu ya. Iya. Dari situ. Iya, ada. Bisa menghasilkan, bisa gini. Yang jualan juga kan banyak ke situ. Sehingga anak-anak tuh bisa, gua mau kalau udah gede mau jadi itu jadi ngisi-ngisi di handphone TikTok atau kayak gitu-gitu. Nggak bisa ditolak juga gitu. Tapi ya gimana itu sekarang sarana promosi yang paling bagus katanya. Emang. Dan algoritma musik tuh sekarang dipegang sama TikTok. Kayak gitu kan kayak gitu. Tapi kalau buat Mas Iwan, Aku Sayang Kamu naik lagi, ada nggak ininya? Dampaknya buat Mas Iwan sendiri? Ya dampaknya dipilih terus lagunya sama anak saya tuh, jadi suruh dinyanyiin terus. Iya. Ya bagus juga sih. Iya, akhirnya alhamdulillah jadi perpanjangan terus fans ya kan? Perpanjangan. Ada ya alhamdulillah aja deh. Iya, udah. Kalau Mas Iwan ngikutin AI, maksudnya, wah, serem. Nah itu gimana pendapat Mas Iwan? Yang sekarang lagu bisa gampang aja nyiptain, gimana? Jadi kumaha ta? Karena terlalu gampang, takutnya orang malas main musik, man. Sekolah musik gimana nasibnya? Nanti pemain musik, penyanyi gimana? Tinggal 10 detik jadi musik kan? Iya, dia cuma tinggal ngetik. Penyair malas juga. Betul. Udah penulis ya, udah itu aja ngapain? Semua bikin. Gitu. Yang kemarin tuh takutnya orang jadi banyak takutnya gue jadi. Gak apa-apa Mas. Tapi kan mungkin ketakutan Mas Iwan juga berdasar juga. Pasti akan ada perubahan kan? Iya, ada perubahan yang lumayan cukup. Saya nggak perlu keras-keras latihan main gitar. Orang pakai handphone udah bisa musik gitar. Bagus lagi. Bagus banget. Nyanyinya bagus. Nggak perlu latihan do, re, mi, fa, sol, la, si. Dan parahnya tuh AI ini kan baru berapa tahun Mas? Kebayang nggak 10-15 tahun lagi ya kemajuannya teknologi. Jadi takut lagi ya. Tapi saya enggak takut. Karena bagaimanapun Arman nyanyi gitu kan. Itu kan natural lebih ini. Nah, saya main gitar, nyanyi gitu lebih lebih bisa ngeluarin air mata, bisa seneng, bisa. Itu kan robot ya. Iya. Tapi mungkin yang jago-jago udah kayak orang lagi gitu ya musiknya. Iya, saya kira sih Mas kalau kayak gitu mungkin untuk buat misalnya musik iklan.
Nah itu mungkin bisa digantikan cepat. Industri kan butuh cepet ya. Betul. Wah itu. Oh kaget. Yang apa? Karate sebagai suhu. Itu kan kalau langsung gitu kan bisa gitu. Walaupun sederhana main C, G gitu. Hari ini kita nyanyi lagu Panjang Umur gitu. Sama besok kan pasti lain tuh setiap hari itu. Manusia ya. Betul. Kalau AI kan kayaknya. Iya. Udah ini ya. Saya berkali-kali dengerin tuh ada 2-3 kali. Memang bagus, musiknya bagus, vokalnya. Bosan juga. Tidak kayak nggak ada soul ya. Kayak nggak ada soul. Rasa gitu. Iya. Entah kalau nanti ilmuwannya nemuin itu. Ya algoritmanya gimana. Tapi industri nggak peduli sama perasaan kan. Betul. Benar. Cepet aja dia bikin cepet-cepetan terus. Yang gratis bisa 1 hari 10 lagu kan. Iya, emang. Yang bayar bisa 500 lagu. Betul. Parah kan? Kemarin saya baru nih, kamu udah pelajarin belum tuh? Belum ya? Bilang, saya tolong pelajarin itu. Aku pengen belajar juga, saya mau belajar. Yang mana? AI itu yang Suno itu. Pengen belajar, ada lagi yang baru. Masalahnya saya sama password lupa. Jadi sesimpel itu. Udah gitu gue tanya sama anak gue, Kak, ya gimana caranya? Nggak mau. Caranya Cikal juga nggak mau ngajarin juga. Oh dia nggak mau ngajarin tuh karena dia membencinya atau apa? Enggak ya mungkin. Kayak sama Cikal tuh. Bapaknya harus belajar dong. Oh maksudnya lebih belajar, malas. Makanya tanya dianya belum. Tapi begitu kasih tahu juga harus password. Maksudnya saya lupa. Iya. Yang pegang anak. Parah, mau ngikutin teknologi tadi. Nah tadi karena Mas Iwan udah nyeletuk Raya sama Cikal. Apa sih Mas? Kan kalau dulu tuh kan bener-bener Mbak Yos ya. Yang megang Mas Iwan tuh kan Mbak Yos. Nah kan akhirnya ada transisi tuh. Cikal megang, terus Raya sekarang main drum gitu. Yang dirasakan sama Mas Iwan apa? Ya perbedaannya tuh apa gitu? Yang dirasakan banget. Sebelum Yos kan gue dulu nih sendiri. Oke. Ya, tawar-tawaran sama produser kan biasanya. Zaman dulu lah. Sini lo berantem gitu kan. Udah capek gitu kan. Terus istri bantu. Nah, kebetulan kan kakek Cikal meninggal. Waduh panik semua kan kalau rontok semua nih. Supaya enggak itu gimana? Udah bagi tugas gitu ya sama istri kan. Lu ngurusin gue dah. Oke. Supaya juga nggak terlalu pikiran kan. Iya. Gitu. Jadi kita sebagai kepala keluarga jadi gitu kan. Jadi kalau enggak harus bertanggung jawab ya sama keamanan rumah kan. Jadi saya merasa bahwa kalau rumah ini kerja paling enggak bisa lupain deh. Bisa fokus kan. Akhirnya alhamdulillah ternyata bisa ini. Dia nggak bisa manajemen, nggak ngerti itu. Sama sekali. Mbak Yos tuh benar-benar nggak ngerti. Ya, belajar sambil jalan. Akhirnya ngerti. Jadi suatu saat bikin OI kan. Ya. Dia dipilih jadi ketua OI. Oke. Ketua OI, terus ya dia ngurusin OI. Kan gua gak ada yang ngurusin. Cikal udah cukup umur, udah bisa kerja, akhirnya dia yang bantuin. Perbedaan yang sangat signifikan dari Mbak Yos ke Cikal apa? Yang kerasa kalau gitu? Sama Yos gua masih sering berantem ya. Oke. Karena istri ya. Sering berdebat, keras-keras gitu, bisa marah-marah, bisa gitu, bisa soal karya segala macam. Nah, kalau sama Cikal, dia memang seleranya lebih masuk ke saya, si Cikal. Tapi nggak bisa berantem karena galakan dia. Gitu. Anaknya lagi ya. Jadi nggak bisa ya menurut. Oh. Itu. Dan tapi dia anak dia tahu diri juga warna bapaknya gitu dia. Sebelum megang saya kan dia Cikal dia di jalanan juga dia. Keliling banyak temennya, dia ngomong kiri kanan kan cari informasi tentang siapa sih Iwan kan gitu. Selama ini kan dia tahu cuman bapak figur kan. Tapi di industri kan nggak bisa begitu. Betul. Dia harus mempelajari, ngerti apa yang dia mau garap kan. Sekarang dia garap bapaknya nih, mungkin dia cari keterangan sambil jalan juga belajarnya secara teknis maupun psikologisnya ya. Ya jadilah gitu. Dia bilang tadi mau 3 tahun, ternyata udah lumayan lama Cikal. Udah berapa tahun Cikal ya? Ada mungkin 13, 10 tahun, 15. Iya, dari 10 deh kayak segituan ya. Iya belum. Ya udah nggak apa-apa, udah Bismillah dah. Nah terus adiknya tambah besar. Ya udah main drum. Bulan dia pilih. Dia udah selesai SMA, mau lanjutin sekolah nggak? Enggak, aku mau berhenti aja. Loh kenapa?
aku mau main musik. Oh, kan deg-degan gitu. Lo tau sendiri musik apa? Iya. Ya, waduh, gue milih musik ya. Kayak almarhum kakaknya. Iya. Ya udah, ya nggak apa-apa lah pasti. Tuhan ngasih yang ini. Ya udah, main sama aku aja ini. Langsung ditarik. Jadi tadinya main drumku gurunya. Oh. Guru lesnya. Ya, guru lesnya. Apa sih ya, ada si Yose. Udah, dia udah bisa pukul 1-2 ini ya udah. Pas pandemi. Oh. Pas pandemi kan band disogok-sogok terus. Panik bubar semua ya. Kita semua kru hancur semua. Untung nggak sampai jual-jual alat gitu tuh. Udah. Akhirnya gimana kita? Si Raya main bass, istri saya main perkusi, ngisi streaming di YouTube kayak gitu-gitu. Udah terus tumbuh belajar lagu-lagu saya berapa ini. Terus dia main drum. Ya udah terjadi gitu aja. Pandemi selesai, band saya bubar, si Raya udah mulai bisa main, bisa ngikutin lah. Tadinya otot-otot dan galkan dia gitu. Terus ya udah mulai banyak main, ya udah. Terus Yose bilang, Yos, aku tak main drum sama Raya gitu. Dia buka sekolah, dia bikin band lagi yang lain. Oke. Berarti Raya teh 3 tahun lah ya? 3 tahun. 3 tahun lah ya, udah 3 tahun lah ya di Mas Iwan. Pandemi kan? Iya. Anggap aja pandemi lah ya? Pas pandemi, tapi sebelum, iya pandemi ya dia. Ya pas pandemi. Ya mulai. Lebih dari 3 tahun pandemi kan. Oh iya. Ya dulu-dulunya ada tugas sekolah. Zaman kecilan dia, gue main sama dia nih. Gurunya emang, coba Raya anak-anak murid main kerjasama sama orang tua murid, sama orang tua. Keenakan itu mah sekolahnya tuh. Iya, makanya. Bapaknya Iwan Fals ya mah kumaha itu tuh. bikin ada yang macam-macam. Arah saya musik, main musik kan. Nah tadinya kan Raya nggak mau saya ajarin. Ya main gini, enggak, gitu selalu gitu kan. Tapi karena tugas sekolah, masa ngomong, Pak, dapat tugas sekolah nih. Suruh main musik sama Papa katanya. Waduh. Gue bilang, wah kesempatan kan juga. Ya oke. Tapi kan itu berdua. Kamu main apa? Main drum, aku main drum. Aku main gitar akustik sama drum berdua aja. Oh, drum atau kahun? Drum, bener-bener drum. Di sekolah ada drum. Main drum. Ada satu lagu yang mainnya bebas. Pokoknya cara mainnya, kamu gagasan aja ya, imajimu aja. Imajinasimu tentang perang. Bayangin tentang perang, bunyi-bunyian perang. Kamu mainin itu aja. Karena kan waktu latihan nggak ada dan segala macam. Udah main ini. Nanti Papa nyanyi aja, perang lagi kamu main gitu. Waduh nih kan, buka kartu nih sama sekolah. Pakai drum sekolah. Gue main, perang ditonton orang tamu murid kan. Teman-temannya deketin Raya sini. Lihatin terus. Hebat Raya. Simbalnya sampai penyok. Kamu datang ya dia? Raya mainnya hebat. Hampir hancur sobek-sobek. Terus sama 2 lagu lagi bongkar bom. Dia bisa tinggi. Ya sederhana lah gitu. Ada satu lagi tuh Puing tentang perang. Dia laguin tentang perang gitu. Dia ngebayangin anak-anak bayangin imajinasi. Iya perang. Aku nyanyi tentang perang lagi. Perang. Teman-temannya, hebat. Sampai nyok. Terpaksa kita gantiin simbal. Itu mah karena emang simbalnya murahan. Dari situ mungkin pede deh kali. Ya. Makin yakin. Terus main keroncong dia di sekolahnya. Sama main bass. Tetap main drum? Main bass betot. Oh dia main upright? Iya terus. Udah gitu sekolahnya kan keseniannya lumayan inilah. Pementasan drama, dia ikut nari segala macam. Anak nih seneng kesenian juga ya. Ya udah. Beda sama Cikal ya. Cikal lebih manajerial. Iya, Cikal sebenarnya juga main musik, main drum, kecilan itu main drum band lah segala macam. Tapi kayak lebih cenderung ke manajemen, belajar ke situ dia. Sejak dia tadi mau jadi atlet basket, tapi karena jatuh kepalanya kena, akhirnya udah sempet mau ini. Akhirnya dia agak sedikit patah hati lah ya, karena nggak bisa main basket. Ngurusin musik. Iya, tapi kalau saya sih melihat transformasinya dipegang sama Cikal ya.
apa ya, menjadi lebih modern udah pasti, tertata dan sebagainya. Sekarang tuh Cikal membawahi berapa pegawai, Mas? Di sini Secara manajerialnya ya gitu. Ya, kalau lagi kerja mesti 100 lebih kali ya. Wow. Karena ada kalau bikin konser di sini kan juga banyak. Ada sekitar. Itu lebih banyak freelance Kalau kita atau jalan berapa? 30 ya? 30. 20 Tapi kan nanti ketemu sama ini orang-orang itu kan panitia lokal atau segala macam. ya, gitu, kayak OI gitu. lokal pasti ya. Sama sponsor, Ya, ya, dia ya. rapat kemana-mana. Itu sibuk banget dia tuh. By the way, tadi Mas Iwan nyerita konser yang di sini masih diadain setiap. Kalau nggak di luar nggak ada. Oke, kan sekarang lagi tur nih ya. Sekarang Jadi lagi tur, nggak libur. Mauku kan tetap ada gua nggak ada, tetap jalan. Cuman kan butuh orang. Nah sementara kan baru pandemi, jadi masih belum. Ya, belum. Kita masih pelan-pelan lah. Oh berarti Rencananya ke depannya tetap harus jalan pengen sih. kalau yang dulu yang Tapi di bukan sini tuh gua. per bulan sekali ya kalau nggak salah. Iya dulu 1 kan. bulan sekali ya kalau nggak salah. Keren tapi Mas itu, benar keren. Ada terus yang ini ya unsur-unsur ya. Unsur tanah, Iya, tanaman ya, air, udara apa gitu ya. Nah kalau logam ya itu ya. Iya, iya. Terus Gigi kalau nggak salah yang tanah ya, kalau nggak salah Gigi yang tanah deh. sempet tuh. Lupa. Iya ada itu Ju. Terus setelah itu kita bikin yang situs budaya. Oh itu nggak tahu tuh. Ya, setiap provinsi kan kita dari Sabang sampai Merauke banyak. Yang Aceh, yang Banten. Di sini. Jadi ada yang itunya, si musisi itunya. Iya ada tradisi. Misalnya dari Aceh itu Dari datang, Aceh dari itu. datang, Oh, kayak oke. gitu-gitu. Jadi ada 3 panggung, depan tiket itu tradisi murni, di tengah kontemporer ya campur ini. Lalu yang habis asar gue main. Yang di situ panggung utama ya. Terus setnya umpamanya ya sesuai temanya. Si temanya itu. Lumayan 13 provinsi itu. Cuman ya itu tenaga habis juga kan butuh dana, butuh Iya. Sebulan sekali kan itu? Bisa iya bisa enggak tergantung juga Oke. itu. Tergantung si bahannya ya, Si bahannya bahannya. siap atau enggaknya. Seru sih. Ini berbicara masalah lagi live kayak gini, kan Mas Iwan tuh tadi ngobrol sebelum kita take lagi tour 35 kota. Saya ngomong Mas Iwan, saya bilang, "Wah, Mas, rare jarang loh sekarang tour tuh jarang, udah nggak ada sekarang. Ya kalaupun ada misalnya tour 4 kota juga bisa yang bukan tour. Karena sebulan sekali atau 2 minggu, ya bukan tour lah itu mah gitu ya. Nah ini Mas Iwan 35 kota. Terus hubungannya kan kita ngomong Cirebon tuh, Cirebon kan rusuh gitu ya kemarin gitu. Kalau saya sih sebenarnya hubungannya dengan yang kemarin Mas, yang di Tangerang sampai dibakar-bakar dan sebagainya, itu gimana pendapat? Bagaimana kita sebagai artis, musisi untuk Mencegah itu. Ya, mencegah yang promotor-promotor atau bukan palsu, alay gitu. Ya sorry ya mungkin bukan kultur kita tapi kita kan banyak nggak tegaan gitu ya. Betul. Ya, Betul. temen yang minta kadang-kadang kita nggak bisa ini. Tapi sebenarnya dari kepastian dari awal tuh. Ya, bener nggak ini mana buktinya kalau udah dibayar vendor, kalau udah ini dan segala macem gitu atau nah kalau itu belum terus ada nggak asuransi buat penonton dan segala macam kan nggak detail gitu. Nah karena banyak bolong-bolong seperti itu ada kesempatan orang nakal ya. Yep. Nah kadang-kadang vendor juga gitu nggak tegaan juga. Betul. Yang penting alatnya keluar dulu deh semua. Nanti bayar ntar belakangan deh kalau udah tiket. Nah sering gitu kan kejadian. Kebetulan di Tiga Rambu kan nggak gitu, dia agak saklek tuh soal apa? Ya. Karena Raiders dan sebagainya. nyangkut keselamatan orang kan. Betul. Orang banyak gitu. Nah kalau nggak ya kutip lah. Kalau nggak tega gitu, banyak orang-orang nggak semua orang baik ya, nggak semua orang baik. Kita kan nggak bisa bilang nggak juga, Betul. Musisi ya, seniman kadang-kadang bilang terima kasih udah seneng gitu. Iya. Gak usah bilang men bagus lo keren, udah seneng banget kita. Senang banget. Gitu. Nah hal seperti itu sering disalah. Ya lu pernah pastilah zaman-zaman dulu kan dijual nama lu, terus orang udah datang nonton, armannya nggak ada. Gue pun gitu sama. Tapi kalau hari ini masih ada cerita seperti itu kayaknya sayang banget ya kan semuanya ada di jempol nih. Iya. Gitu. Ya kasihan sih vendor ya ngomong apalagi kalau nggak diasuransi alatnya kan. Tapi ya harus tegas deh gitu. Ya balik lagi ke kitanya ya, Balik ke tegas ya. kita. Ketegasan dari kita. Karena kan kita sumber kita ya. Kalau kitanya nggak tegas, terus
tapi gimana? Saya jangan ini, gue udah tegas nih. Gue udah tegas, udah. Nggak dibayar, gue nggak main. Ya. Tapi panitia tetap nekat kan. Dia tetap promosi aja. Kita kan nggak tahu juga. Iya. Emang dasarnya penjahat kan. Iya. Yang orang kan tahunya tetap aja Iwan Fals main di situ gitu kan tanggal sekian gitu. Iya. Nah, oke. Mas Iwan pernah nggak show paling terkeos selama Mas Iwan berkiprah di musik? Itu kita keluar dari panggung, lu bayangin kan orang semua. Nah itu mau pertanyaan tuh Iwan Fals di depan gua gitu ya. Kan pasti kan ada wah Iwan, iya. itu gimana gitu. Yang kejadian ternyata mereka mungkin lihat semangat kita kali atau gimana ya. Apresiasi ya. Apresiasi. Lu tahu itu penonton kayak apa? Ngejagain. Kayak Nabi Musa keluar dari laut, jalan laut dibuka tuh. Wah, Greg gitu.